Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komponen sistem informasi manajemen, yang mana dengan saya sendiri, Ana Arifiana dengan NIM 203400006 akan mempresentasikan tentang hardware. Fungsi hardware adalah sebagai pendukung terlaksananya proses komputerisasi. Hardware menjadi pelengkap atau penyempurna dari kegiatan maupun perintah manusia. Selain itu, hardware juga mempermudah pengguna komputer dalam menjalankan fungsi komputer. Misalnya dalam fungsi audio, penyimpanan, dan sebagainya. Tugas perangkat hardware yang terdiri dari prosesor, input device, dan output device adalah: prosesor merupakan perangkat keras yang bertugas untuk mengolah data yang diperoleh dari perangkat lunak. Contoh, CPU dengan subbagian di dalamnya terdiri dari motherboard, CPU, prosesor, dan lainnya. Input device merupakan perangkat keras masukan yang bertugas dalam memasukkan dan mengubah data, teks, gambar, audio, dan video ke dalam komputer. Contohnya, keyboard, scanner, mouse. Sedangkan output device merupakan perangkat keras keluaran yang bertugas dalam menampilkan hasil atau file yang sudah diolah oleh perangkat lainnya. Contoh, printer, monitor, speaker, dan lainnya. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai software. Software dalam sistem informasi manajemen itu merujuk pada program-program komputer dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah, dan menganalisis data dalam suatu sistem informasi manajemen. Software ini dirancang untuk memfasilitasi fungsi-fungsi manajemen seperti pengumpulan data, lalu ada pengolahan informasi, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Software itu juga dapat disimpulkan sebagai kumpulan program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dalam pengelolaan data dan analisis data. Software ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, memanipulasi, dan memproses informasi dengan efisien. Lalu selanjutnya ada contoh software dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem basis data, di mana software sistem basis data itu bisa digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam sistem informasi manajemen. Contohnya adalah MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Kemudian ada sistem manajemen konten. Di sini software itu sistem manajemen konten digunakan untuk mengelola dan mengorganisasi konten digital seperti dokumen, gambar, video. Contohnya WordPress, Drupal, dan Joomla. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu software data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Contohnya adalah Microsoft Excel, IBM, SPSS, dan Tableau. Lalu ada perangkat lunak manajemen proyek, di mana software manajemen proyek digunakan untuk merencanakan, melacak, mengelola proyek secara efisien. Contohnya ada Microsoft Project, Jira, Trello. Lalu ada sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Di sini software CRM digunakan untuk mengelola interaksi dan informasi pelanggan. Contohnya adalah Salesforce, Zoho, CRM, dan HubSpot CRM. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi software dalam informasi manajemen. Yang pertama sebagai pengumpulan data, yaitu software itu memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik melalui input manual maupun secara otomatis melalui integritas dengan perangkat lain. Kemudian ada pengolahan data, lalu ada analisis dan pelaporan, dan terakhir ada otomatisasi dan integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Malita Revikana dengan NIM 2034018. Di sini saya akan menjelaskan tentang brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Nah, untuk fungsi brainware, yang pertama ada sebagai program, berperan untuk membuat program yang dibutuhkan komputer. Yang kedua, brainware sebagai administrator, berperan untuk mengelola sistem operasi yang dijalankan pada komputer maupun jaringan. Yang ketiga, ada brainware sebagai operator, berperan untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer.
Untuk contoh brandware sendiri, yang pertama ada programmer, kedua operator, 3 teknisi, 4 trainer, 5 desainer grafis, 6 sistem analis, 7 ada database, 8 teknik jaringan, 9 project manager, dan ke-10 ada konsultan. Itulah tadi penjelasan tentang brandware. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.